Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hilman Mustafa, mahasiswa semester 1 Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Subang. NPM saya yaitu D1A200045. Pada video kali ini saya akan meresum buku, yaitu buku Pendidikan Pancasila dengan penulis Bapak Ujang Carda SSH MH MIP. Buku ini terdiri dari 10 bab dengan 398 halaman. Ditulis oleh dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila di Universitas Subang, yaitu Bapak Dr. Ujang Carda SSH MH MIP. Untuk bab 1 yaitu orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Landasan dan tujuan Pancasila memiliki beberapa landasan pokok, yaitu landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Tujuan pendidikan Pancasila sendiri mempunyai berbagai tujuan, yaitu ada tujuan nasional, kemudian pendidikan nasional, ada juga tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Misi dan visi pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu untuk misinya menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Visinya yaitu menyadarkan dan mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasai dengan tanggung jawab kemanusiaan. Kompetensi pendidikan Pancasila sendiri memiliki tujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dinamis, dan berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Dasar substansi kajiannya meliputi pokok bahasan Pancasila sebagai jiwa bangsa, kepribadian, pandangan hidup, ideologi, dasar negara, sumber hukum, perjanjian luhur, cita-cita, dan falsafah bangsa Indonesia. Untuk metodologi pembelajarannya yaitu menggunakan strategi student active learning. Karena strategi ini meliputi studi kelas, diskusi, seminar, debat, kerja lapangan, tugas kelompok, dan collaborative learning. Pembahasan pendidikan Pancasila harus memenuhi beberapa syarat ilmiah, yaitu ada 4 syarat ilmiahnya, yaitu harus berobjek, harus bermetode, harus sistematik, dan bersifat universal. Ada juga 4 syarat pengetahuan ilmiahnya, yaitu dekrit, normatif, esensi, dan kausal. Rumusan Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar. Untuk secara terminologisnya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Secara historisnya Pancasila dirumuskan oleh berbagai tokoh nasional, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Rumusan Pancasila secara sosiofilosofisnya memiliki tujuan untuk mengatur pribadi dan kehidupan masyarakat. Tujuan mempelajari Pancasila sendiri yaitu untuk mengetahui Pancasila yang benar, baik secara yuridis, konstitusional, maupun secara objek ilmiah. Untuk bab 2 yaitu memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia telah melalui sejarah yang panjang, mulai dari kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Pancasila dijadikan sebagai lambang negara Indonesia yang dilambangkan dengan burung Garuda yang disebut Garuda Pancasila. Lambang negara sendiri bukan hanya sekedar ciri atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol yang dihormati dan dibanggakan warganya. Bentuk lambang negara sendiri yaitu berbentuk Garuda Pancasila dengan kepala menoleh lurus ke kanan, memiliki perisai di bagian dada dengan 5 sila yang disimbolkan. Masing-masing sayapnya berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Untuk bagian kakinya mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Penggunaan lambang negara sendiri diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang pada intinya lambang negara dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan asal tidak menyalahi aturan. Larangan penggunaan lambang negara diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Untuk sanksi yang melanggar diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dalam beberapa pasal. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 PUX 2012. Untuk pokok perkaranya yaitu lambang negara berupa Garuda Pancasila, kemudian bendera negara sang merah putih, dan bahasa Indonesia merupakan jati diri dan identitas bangsa Indonesia. Pendapat ahli yang diajukan yaitu M. Muktasar Syamsuddin, Asfi Warman Adam, Udin S. Winata Putra, dan Kailan. Ada banyak penimbangan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi karena banyak pemohon yang mendalilkan pasal-pasal yang bertentangan. Dari hasil penimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ada beberapa para pemohon yang dikabulkan, akan tetapi banyak yang ditolak. Untuk bab 3 yaitu memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat sendiri adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar.
Bentuk terakhir ini lebih mirip dengan kata aslinya yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang secara arti harfiahnya adalah seorang pecinta kebijaksanaan atau ilmu. Pengertian Pancasila sendiri adalah sebagai sistem filsafat, merupakan landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berdasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Pancasila juga sudah memenuhi syarat-syarat sebagai pemikiran filsafat karena memuat ajaran yang mendasar, menyeluruh, dan sistematis tentang manusia dan segala aspek kehidupannya. Konsep dasar filsafat Pancasila sendiri yaitu mempunyai konsep dasar yang menjadi landasan bagi segala ajarannya. Konsep dasar itu adalah pandangan tentang manusia yang mempunyai peran sentral dan filsafat Pancasila. Untuk landasannya ada landasan ontologis, yaitu mengupas hakikat yang dikaji. Kemudian ada landasan epistemologis, yaitu cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Kemudian ada landasan aksiologis, yaitu teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dan pengetahuan yang diperoleh. Bab 4 yaitu memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pengertian nilai sendiri yaitu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Pada hakikatnya segala sesuatu itu bernilai. Hanya nilai macam apa yang ada, serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia terdapat pengertian etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Ada juga istilah lain tentang etika yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Kemudian ada juga nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika juga dikemukakan dalam Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183. Pengertian norma adalah sebuah perintah yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang disampaikan melalui utusannya seperti Nabi. Norma memiliki macam-macam jenis, yaitu ada norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma adat. Hubungan antara nilai, norma, dan moral yaitu memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Namun sebenarnya hal tersebut memiliki perbedaan. Kemudian hubungan nilai, norma, dan sanksi memiliki hubungan yang sangat penting karena penjelmaan nilai menjadi norma akan sangat mempengaruhi pelaksanaan dari nilai-nilai itu. Penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari diperlukan adanya keserasian. Dengan demikian, antar nilai ada hubungan timbal balik secara korelatif. Demikian pula antar norma. Pancasila juga digunakan sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia. Sila-sila Pancasila merupakan perwujudan dasar fundamental pendirian negara yang realisasi berikutnya dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai macam peraturan undang-undang serta hukum positif di bawahnya. Pancasila juga memiliki nilai objektif dan subjektif. Bab 5 yaitu memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan mewujudkan suatu itu, sehingga terpisah dengan suatu lain dan bersifat utuh. Hakikat sila-sila Pancasila dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu ada hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Isi materi dari muatan sila-sila dalam Pancasila, yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan fundamen etis religius dari negara Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama. Kemudian muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar, nilai, dan berbudaya. Untuk muatan sila kesatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Dibangun atas beragam latar sosial budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi. Nomor 4 yaitu muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengandung beberapa ciri alam pikir demokrasi Indonesia. Dengan kata lain, demokrasi itu hendaknya mengandung ciri kerakyatan atau daulat rakyat dan permusyawaratan atau kekeluargaan. Untuk terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan yang berlaku di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Sedangkan kata seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia. Dengan demikian, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil di bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian ada refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Korelasi Pancasila dengan agama dapat diaplikasikan seiring, sejalan, dan saling mendukung. Agama dapat mendorong aplikasi nilai-nilai Pancasila. Begitu pula Pancasila memberi ruang gerak yang seluas-luasnya terhadap usaha-usaha peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengembangan agama. Kemudian refleksi nilai-nilai keislaman dalam materi muatan sila-sila Pancasila. Untuk sila pertama,
yaitu perintah untuk mengakui dan menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, disebutkan dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentang ajaran kemanusiaan dapat dilihat pada ayat-ayat Al-Quran, antara lain Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-24, Quran Surat Luqman ayat 18, dan lain sebagainya. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kewajiban rakyat terhadap bangsa negara antara lain dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 35, Quran Surat At-Taubah ayat 111, dan lain sebagainya. Keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pokok-pokok demokrasi dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain Quran Surat Al-Imran ayat 159, Quran Surat An-Nahl ayat 32, dan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 42. Sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbuat adil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain Quran Surat An-Nisa ayat 135, Quran Surat An-Nisa ayat 58, dan lain sebagainya. Bab 6 yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi sendiri yaitu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan, dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi juga merupakan cara berpikir seseorang atau golongan tertentu. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia sendiri bermakna sebagai seluruh pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena pada hakikatnya Pancasila merupakan ideologi tersendiri yang merupakan bukti nyata pengaplikasian jati diri bangsa Indonesia. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, yaitu ideologi Pancasila berasal dari falsafah masyarakat, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, demokratis, berdasarkan hukum, kreatif dan dinamis, berdasarkan pengalaman sejarah bangsa, terbentuk dari pikiran rakyat, dan isinya tidak operasional. Ada juga ideologi liberalisme dengan ciri demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang lebih baik, anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, pemerintah hanya mengatur kehidupan masyarakat secara terbatas, keputusan yang dibuat pemerintah hanya sedikit untuk rakyat, kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Kemudian terakhir, suatu masyarakat dikatakan bahagia apabila setiap individu berbahagia. Ada juga ideologi konservatif dengan ciri masyarakat yang baik adalah masyarakat yang tertata. Pemerintah perlu memiliki kekuasaan yang mengikat tetapi tanggung jawab. Dan terakhir, ideologi ini menekankan tanggung jawab pada pihak penguasa dalam masyarakat untuk membantu pihak yang lemah. Kemudian ada ideologi sosialisme komunisme. Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dilakukan dengan cara damai dan demokratis. Sementara itu, paham komunis berkeyakinan perubahan harus dicapai dengan cara revolusi dan pemerintahan oleh diktator pada masa transisi proletariat. Terakhir, ada ideologi fasisme. Fasisme merupakan nasionalisme yang romantik dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol yang mendukungnya. Fasisme cenderung muncul sebagai kekuatan reaksioner di negara-negara maju. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa, kepribadian, pandangan hidup, ideologi, dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur, cita-cita, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUXI 2013. Untuk pokok perkaranya ada 5 pasal yang diajukan oleh pemohon untuk dilakukan pengujian ulang. Pendapat ahli yang diajukan yaitu pendapat Sujito, Kailan, dan Jawahir Tontowi. Ada 5 poin yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada juga pendapat berbeda dari Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu pendapat dari Arif Hidayat dan Patriali Akbar. Putusan Mahkamah Konstitusi Majelis Hakim dalam amar keputusannya mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, menolak permohonan para pemohon untuk lain dan selebihnya, memerintahkan memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Perkembangan demokrasi di Indonesia sendiri telah mengalami pasang surut dan dibagi dalam 4 periode, yaitu masa demokrasi parlementer, kemudian masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, dan masa demokrasi Pancasila era reformasi. Konsepsi demokrasi sendiri yaitu suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Prinsip demokrasi Pancasila adalah memperhatikan semua golongan, lapisan masyarakat, berbagai daerah, suku, dan agama. Untuk prinsipnya, yaitu Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat, menyelenggarakan pemerintah berdasar konstitusi. Prinsip demokrasi dalam Islam sendiri
disebut dengan istilah syuro, yaitu cara pengambilan keputusan secara eksplisit. Kemudian al-adalah, yaitu penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Kemudian al-musawah, yaitu kesejajaran atau tidak ada pihak yang lebih tinggi dari pihak yang lain. Ada juga al-amanah, yang artinya pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Kemudian al-masuliyah atau tanggung jawab. Terakhir al-hurriyah atau kebebasan berpendapat. Penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia sendiri dapat dipandang sebagai pola hidup berkelompok dalam suatu organisasi negara sesuai dengan keinginan orang-orang yang hidup dalam kelompok tersebut. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari Pancasila adalah kedaulatan rakyat, republik, negara berdasarkan atas hukum, pemerintah yang konstitusional, sistem perwakilan, prinsip musyawarah, dan prinsip ketuhanan. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Konsepnya sudah dikenalkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW memperoleh kenabiannya, yaitu abad ke-7 Masehi atau sekitar 500 tahun sebelum Marga Carta lahir. Hal ini sesuai dengan inti ajaran Islam, yaitu iman, hukum, dan akhlak. Sebagai salah satu kesatuan rangkaian yang menjadikan Islam diturunkan sebagai rahmatan lil alamin dengan mencakup semua aspek kehidupan. Istilah hak asasi manusia diperkenalkan oleh Roosevelt pada tahun 1948. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Untuk macam-macam hak asasi manusia sendiri, ada hak untuk hidup, hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat, hak kebebasan berkumpul, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak untuk melanjutkan keturunan, hak untuk mendapat kesejahteraan, hak untuk memperoleh keadilan dan rasa aman, hak untuk beragama dan menjalankan ibadah, dan terakhir hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum. Untuk memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila sendiri dapat dilihat dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu haknya untuk menjalankan beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian dalam sila kedua mempunyai hak untuk diperlakukan secara sepintas, tidak boleh disiksa dan dihukum secara sewenang-wenang, tidak boleh dihina atau melampaui batas. Hak dalam sila ketiga yaitu hak untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suatu hukum golongan, partai, dan lain-lain. Dalam sila keempat, haknya yaitu untuk mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan merapat, hak ikut serta dalam pemerintahan. Hak dalam sila terakhir yaitu sila kelima, yaitu hak untuk hidup, hak milik, hak atas pekerjaan, dan sistem pengupahan yang baik dan adil. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk sila 1, pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian pengakuan adanya kebebasan adanya memeluk agama dan kepercayaan. Untuk sila kedua, yaitu bangsa Indonesia dituntut ke arah tingkat kehidupan yang lebih tinggi dan menuju suatu bentuk masyarakat yang tentram, selaras, serasi, dan sejahtera atas dasar keadilan sosial. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, mengandung prinsip nasionalisme, cinta bangsa, dan tanah air, dan menggalang terus persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, nasionalisme Indonesia menghargai bangsa-bangsa lain atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sila keempat memiliki arti asas kekeluargaan, permusyawaratan perwakilan, negara hukum, dan konstitusi. Sila terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti asas pemerataan, hubungan sosial dengan sesama manusia, dan wujud kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemakmuran harus diatur atas dasar untuk memenuhi kebutuhan perdana manusia. Pancasila sendiri memiliki arti dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Arti sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Kemudian dalam pasal 9, 28E, dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat dilihat isi artinya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-1. Kemudian pada pasal 27, 28, 28A, 28B, 28C, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 29, 30 dan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dapat dilihat artinya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dan untuk pasal-pasalnya sendiri dapat dilihat pada pasal 1
18, 32, 35, 36A, 36B, 36C, dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian pada pasal 1, 2, 3, 5, 28, dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk artinya, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Kemudian untuk pasalnya, terdapat pada pasal 23, 27, 8, 29, 31, 33, dan pasal 34 UUD 1945. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 untuk isi pembukaannya, alinea pertama yaitu pernyataan dalam hak kemerdekaan. Dua yaitu pernyataan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan bagian ketiga yaitu pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia. Dan bagian keempat yaitu pernyataan pembentukan negara dengan dasar kerohanian negara Pancasila. Tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk bagian pertamanya bertujuan untuk mempertanggungjawabkan bahwa kemerdekaan bagi seluruh bangsa merupakan hak kodrat dan hak moral. Bagian keduanya itu menetapkan cita-cita Indonesia yaitu negara yang merdeka dan makmur. Bagian ketiganya untuk menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan yang menjadi permulaan dasar hidup kebangsaan Indonesia merupakan berkat Allah yang Maha Esa. Bagian keempat yaitu bertujuan untuk melaksanakan cita-cita negara dengan dasar Pancasila, asas kerohanian atau ideologi negara. Kemudian hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai tata tertib hukum. Kemudian ada kaidah fundamentalnya. Untuk pokok pikirannya yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan pemusyawaratan perwakilan. Untuk pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kemudian negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Kemudian negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang tetap kuat dan tidak berubah. Selanjutnya yaitu hubungan pembukaan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara bagian-bagian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang langsung bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Karena isi dalam pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan amanat keramat sekaligus merupakan amanat dari seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, merupakan suatu tanggung jawab moral bagi seluruh bangsa untuk memelihara dan merealisasikannya. Selanjutnya yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 1945, alasannya yaitu karena bersifat sementara, kemudian memiliki kelemahan dan terlalu sederhana, memberi kekuasaan yang besar pada presiden, tidak menganut check dan balance. Terakhir yaitu pasal-pasalnya terlalu luas. Dasar pemikiran dan tujuan perubahannya yaitu membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tinggi di tangan MPR sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Kemudian pasalnya yang terlalu luas dan fleksibel dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran. Selanjutnya terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dalam undang-undang. Terakhir, semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah. Untuk struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang 1945 meliputi struktur pemerintahan yang dibagi menjadi konsep kekuasaan, yaitu kekuasaan di tangan rakyat, pembagian kekuasaan, dan pembatasan kekuasaan. Ada juga konsep pengambilan keputusan, didasarkan pada suatu musyawarah pada asasnya. Apabila mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan itu melalui suara yang terbanyak.
Kemudian konsep pengawasan dilakukan oleh seluruh warga negara. Ada juga konsep partisipasi menyangkut seluruh aspek kenegaraan dan kemasyarakat, dan partisipasi itu terbuka untuk seluruh warga Indonesia. Selanjutnya yaitu hubungan antar lembaga negara berdasarkan Undang-Undang 1945. Yang pertama ada hubungan MPR dan Presiden. Kemudian hubungan MPR dan DPR, hubungan antar MPR dan Presiden, hubungan antar DPR dan Menteri-Menteri, hubungan antar Presiden dan Menteri-Menteri, hubungan antara BPK dan DPR, hubungan antar Mahkamah Agung dan lembaga negara lainnya, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya, terakhir yaitu hubungan antara Komisi Yudisial dan lembaga negara lainnya. Bab terakhir yaitu bab 10 dengan judul Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma adalah contoh atau pola, akan tetapi di dalam komunitas ilmiah, paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan. Secara filosofis, hakikat Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala pembangunan nasional kita harus berdasarkan kepada hakikat nilai-nilai Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai paradigma pembangunan iptek, kemudian politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kehidupan beragama. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi. Memuat gerakan reformasi. Gerakan reformasi ini meliputi reformasi dan ideologi Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai cita-cita reformasi. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum, meliputi Pancasila sebagai nilai perubahan hukum, kemudian dasar yuridis reformasi hukum, dan Pancasila sebagai paradigma reformasi pelaksanaan hukum. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai paradigma reformasi politik, kemudian Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi. Pancasila juga dijadikan sebagai paradigma kehidupan kampus yang meliputi Tridharma perguruan tinggi, budaya akademis kampus, kemudian kampus sebagai moral force pengembangan hukum dan hak asasi manusia. Terakhir yaitu eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Itulah hasil resum saya dari buku ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.